Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bab tentang kehadiran Islam di bumi Nusantara. Jadi ini awal masuknya Islam di Nusantara. Nah, di bab ini ada 3 poin. Ya kan, yang pertama alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua yaitu cara-cara dakwah para dai dan pedagang di masa itu di Nusantara. Dan yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang ada di Nusantara. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Islam ya itu dikenal dengan marwahnya. Nah, Indonesia menjadi salah satu tempat mayoritas beragama Muslim. Nah, Indonesia ini bukan tempat di Jazirah Arab, kita ini ada di Asia, ya kan? Nah, berbeda dari Arab. Nah, namun kita ini merupakan salah satu dengan mayoritas Islam. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal pada zaman dulunya para rasul itu diturunkan di kota-kota Jazirah Arab, ya kan? Salah satunya di Yerusalem, di tanah Arab, ya, Nabi Muhammad di tanah Arab. Nah, bukannya di Indonesia, di Asia. Nah, untuk menyusurinya, kita akan mengenal bagaimana sih tentang prasejarahnya itu. Nah, sejak zaman bersejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah dikenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan di Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri atau Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, berlangsung dengan cara yang damai. Agama Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk agama ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Nah, ingat ini, berarti pada abad ke-7 Masehi itu baru masuknya Islam, dan pada abad ke-13 baru Islam itu berdiri dengan kokohnya dengan munculnya kerajaan pertama di Aceh, yaitu Samudra Pasai. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang tadi kan 7 Masehi. Nah, para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah tersebut menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab
yang datang ini kebanyakan orang keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid dan atau Syarif. Nah, Syahid atau Syarif. Nah, itu dia. Di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi ingat, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi sebenarnya sebelum 7 Masehi ini ya menandakan bahwa pedagang-pedagang yang datang dari tanah Arab menuju berdagang ke Indonesia itu sudah mulai. Namun pada abad ke-7 saja Islam baru dimulai. Misi untuk penyebaran agama Islam di negara Indonesia ini baru mulai. Nah, itu menurut teori Mekah. Nah, menurut teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah. Nah, atau abad ke-13 Masehi. Ya. Gujarat adalah wilayah dari India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i. Telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Nah, namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat atau pedagang India yang telah memeluk Islam. Jadi bukan dari, menurut teori Gujarat ini, bukan orang Arab langsung, ya. Namun orang Gujarat yang memang sudah Islam, orang India yang sudah Islam, berdagang di Indonesia. Disitulah mulainya penyebaran agama Islam di Indonesia menurut teori Gujarat. Nah, orang-orang Gujarat juga lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Nah, jadi sebelum pedagang Arab itu pedagang India dulu yang memulai ekspedisi perdagangan di negara Indonesia atau Nusantara ini. Nah, yang ketiga, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau selain Iran. Nah, negara Iran yang sekarang itu dikenal dengan negara Persia zaman dulu. Ya. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, ini menurut teori Persia mengatakan bahwa kedatangan Islam itu berasal dari Persia, ya kan? Karena ada kesamaan tradisi di sini, yaitu menyambut atau merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, yang keempat, teori yang terakhir yang keempat, bahwa ada teori dari Cina ini. Nah, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Nah, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Nah, ibunya disebutkan berasal dari Champa. Cina bagian selatan sekarang termasuk Vietnam. Nah, bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti Gresik misalnya, menurut catatan-catatan Cina diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina.
Nah, poin yang kedua yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Nah, bagaimana sih cara-cara penyebaran Islam ini uh, di Nusantara? Gimana sih? Yang pertama itu adalah perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Nah, para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Nah, jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Nah, inilah yang menjadi daya tarik sehingga agama Islam itu dapat diterima. Ya, karena memang dari pedagang-pedagang yang melakukan ekspedisi perdagangan di Indonesia itu orang-orangnya yang jujur, berakhlak, ya, dapat dipercaya, santun, mulia. Yang kedua adalah dengan cara perkawinan. Nah, sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. Perkampungan pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Nah, perkawinan itu ya. Yang ketiga adalah pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerahnya. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda, yaitu misalnya lembaga pendidikan Islam lembaga Aceh, ya. Misalnya di Aceh, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Nah, di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Ya. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai atau ulama untuk pribumi. Memang dari dai-dainya itu memang ada dari India tadi kan, dari Persia, dari Arab. Nah, yang keempat adalah hubungan sosial. Jadi para mubalik itu menyebarkan Islam di Nusantara dengan pandainya dalam menjalani hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka telah tinggal menetap di Nusantara, aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sikap mereka itu santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta kedermawaan. Nah, dari situlah mereka bekerjasama, gotong royong, membahu, saling bersama-sama Nusantara sama-sama tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaan agama Islam. Nah, yang kelima, yaitu kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Nah, jadi pandainya pemuka agama zaman dulu itu tidak menghilangkan kesenian di zaman dulu. Mereka menggunakan seperti wayang ini sebagai bentuk cara mengenalkan Islam. Jadi mungkin di sini ada memang budaya-budaya pada zaman dulu itu agak diganti, tapi masih memakai cara-cara seperti wayang ini. Nah, yang poin terakhir adalah kerajaan-kerajaan apa saja, kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Nah, Aceh ini, pesisir timur Aceh. Nah, jadi Kabupaten Lok Semewa atau Aceh Utara sekarang lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan
mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui proses dakwah Islam di daerah tersebut, dari daerah pantai, terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Jadi di kerajaan Islam Samudra Pasai inilah menjadi sentralnya, karena ada kerajaan di sini, menjadi sentral daripada penyebaran Islam tadi, ya kan? Nah, jadi di sini menjadi tempat pertemuan para pedagang dan berbagai daerah di Nusantara lainnya maupun di luar negeri sana. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Ya, Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nah, nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintahkan dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Syekh, yaitu Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Nah, Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kartabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindra Wardana dari Keling dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana dan keturunannya. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Nah, tadi kan Kerajaan Demak, ini Kerajaan Pajang, penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak daerah Kertasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri atau putra Sunan Prawoto. Nah, pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram. Jadi sekitar kota Yogyakarta itu, kota Mataram itu. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai abad ke-19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga
Sayyidin Panatagama ya. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hayakkusuma. Hal ini merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuatnya kepemimpinan Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung, organisasi yang berhasil, ahli politik, sastra, filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah-sejarah Islam di Nusantara. Hal ini terlihat semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaannya. Nah, banyak prestasi besar yang dicapainya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperluas daerah kekuasaan meliputi Jawa Madura, kecuali Banten dan Batavia, atau Jakarta itu, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintahan pusatnya. Jadi, dia mengawasi kota-kota yang tadi langsung dari pusatnya, sentralnya tadi. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Kalau kegiatan ekonomi jadi agraris, jadi mereka itu memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing dengan pengawasan pada pusat, pemerintah pusat. Nah, yang keempat, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Nah, yang kelima, mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka ya dengan tahun Islam Hijriah. Jadi dia mengubah perhitungan kalender Jawa dengan Saka itu, Saka, Wedok, apa segala macam itu dengan tahun Islam itu Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi. Yang keenam, menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu sastra Gending dan kitab suluk. Misalnya suluk Ujil 1607 Masehi yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Ujil. Yang terakhir, menyusun kitab undang-undang baru merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan ada istilah Jawa disebut Surya Alam. Nah, Surya Alam ini merupakan perpaduan dari undang-undang dari hukum Islam dan ada istilah di Jawa. Nah, itu. Nah, yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Nah, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas hingga ke tanah bumbu pulau laut, pasir, Berau, Kutau, Kota Wangin, Landak, dan sebagainya. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar. Nah, kerajaan Banjar ini runtuh berakhirnya pada Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Jadi kita pada saat itu kalah oleh Belanda kerajaan Banjarnya. Kerajaan terakhir adalah Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di pucuk Cahu.
Yang ketujuh adalah kerajaan Gowatalo. Ya, kerajaan di daerah Gowatalo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang dikenal adalah Gowatalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Nah, Gowatalo dari Goa masuklah Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kerajaannya pada abad ke-16 yang sering populer dengan sebutan Kerajaan Kembar Goa Talo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang dikenal dalam peribahasa Ruang Karaeng na Se're Ata, dua raja tetapi satu rakyat. Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan ini disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad 13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jololo, Tidore, Bacam, dan Obi. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu bernama Gapi Baguna, atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Hasin. Nah, Zainal setelah wafat beliau diganti oleh putranya Zainal Abidin pada tahun 1495 Masehi. Zainal Abidin mewakilkan pemerintahnya kepada keluarga karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Setelah kembali ke Ternate, Zainal Abidin sangat giat menyebarkan agama Islam dan pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore atau Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciriliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Itu dia. Nah, itulah pembahasan tentang kemunculan Islam di tanah Nusantara. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti mungkin ada pertanyaan yang terbesit di pikiran anak-anak, dapat anak-anak tanyakan langsung kepada Bapak maupun sekarang. Kita masih ada waktu 15 menit lagi, atau bisa anak-anak simpan sampai pertemuan berikutnya. Bapak akan kasih waktu 10-15 menit untuk mengulang pelajaran hari ini. Nah, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.